Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danda Putrananta dari kelas 10 MIPA 1, dan hari ini saya mau mempresentasikan mengenai tenaga eksogen dan endogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari gejala-gejala terjadi di permukaan bumi dan mempengaruhi bentuk permukaan bumi itu sendiri. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yaitu 1. Atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. 2. Air, yaitu berupa seperti aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang, laut, glasier, dan sebagainya. Lalu terakhir, makhluk hidup, yaitu berupa jasad organik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Jenis tenaga eksogen. 1. Pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan yang berukuran besar menjadi batuan yang lebih kecil, bahkan hingga menjadi tanah. Berdasarkan faktor penyebabnya, pelapukan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan mekanik, yaitu pelapukan yang terjadi tanpa disertai perubahan susunan kimia batuan. Pelapukan ini disebabkan oleh pengaruh suhu, pancaran sinar matahari, daya erosi, dan lain-lain. Pelapukan kimiawi, yaitu pelapukan yang terjadi disertai dengan perubahan susunan kimia batuannya. Pelapukan biologis, yaitu pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua ada erosi. Pengikisan atau erosi adalah proses pengikisan dan pemindahan atau pengangkutan partikel batuan atau tanah dengan perantaran media seperti angin, aliran sungai, atau gelombang laut. Berdasarkan penyebabnya, erosi dikelompokkan menjadi 4, yakni erosi air, erosi es, erosi angin, dan erosi gelombang laut. Yang ketiga, sedimentasi. Pengendapan atau sedimentasi merupakan proses pengendapan atau penumpukan partikel-partikel batuan atau material yang terbawa karena erosi oleh angin, air, atau es. Berdasarkan tempat mengendapnya, sedimentasi terbagi atas 3, yaitu 1. Sedimentasi fluvial adalah sedimentasi yang terjadi di sungai dan disebabkan oleh air sungai sehingga menyebabkan pendangkalan sungai. Sedimentasi erois terjadi karena angin sehingga menghasilkan bentang alam berupa gumuk pasir atau sand dunes. Sedimentasi marin yakni sedimentasi yang terjadi karena abrasi oleh air laut dan menghasilkan bentangan alam seperti pembolo, spit, gosong, beach, dan bar. Yang keempat ada pergerakan tanah. Pergerakan massa tanah atau kerap dikenal sebagai mass wasting adalah pergerakan tanah menuruni suatu lereng perbukitan. Fenomena bencana yang kerap kita kenal longsor merupakan salah satu contoh pergerakan tanah. Semakin curam lereng tersebut, maka semakin cepat pula pergerakan tanah menuruni lerengnya. Selain itu, komposisi tanah dan keberadaan flora dan fauna di atasnya pun mempengaruhi pergerakan tanah di lokasi tersebut. Pergerakan massa tanah ini merupakan salah satu bentuk bencana geologis yang mungkin terjadi di daerah berbukit. Jenis pergerakannya pun cukup banyak, ada yang cepat yaitu jatuhan batu dan yang cukup lambat yaitu longsor dan krip. Dampak positif tenaga eksogen. 1. Pengikisan dapat menyingkap sumber daya alam tambang dan migas yang bernilai cukup tinggi. 2. Pembentukan bentang alam tertentu seperti delta dan endapan pantai yang bermanfaat bagi ekosistem pesisir. 3. Pembentukan tanah dari pengikisan dan pelapukan batuan di daerah hulu sungai. 4. Pengikisan daerah kapur menghasilkan banyak bentang alam unik seperti sinkhole, uvala, atau danau karst. 5. Intensitas tenaga eksogen yang berada di bumi merupakan salah satu faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Dampak negatif tenaga eksogen. 1. Bencana alam berupa longsor di daerah tebing-tebing terjal. 2. Bencana alam berupa banjir dan banjir bandang. 3. Menurunnya kesuburan tanah karena erosi ablasi yang terus-menerus. 4. Pendangkalan tanah dan badan air lainnya karena proses sedimentasi. 5. Bencana alam berupa asteroid atau objek langit yang jatuh ke permukaan bumi. Tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam perut bumi dan akan mempengaruhi permukaan bumi. Artinya, tenaganya berasal jauh dari dalam perut bumi, dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Karena berasal dari dalam perut bumi, tentu saja sumber tenaga endogen ini adalah dari pergerakan magma dalam lapisan bumi. Pergerakan ini nantinya akan menghasilkan aktivitas vulkanisme, tektonisme, dan aktivitas seisme lainnya. Jenis tenaga endogen. Yang 1 itu tektonisme. Tektonisme merupakan proses yang terjadi karena lipatan, patahan, pergerakan, dan pengangkatan pada struktur tanah di suatu tempat, termasuk ke dalam pembentukan permukaan bumi berasal dari tenaga endogen tanpa dipengaruhi magma. Proses diatropisme adalah proses struktural yang menimbulkan adanya proses lipatan dan patahan.
Secara umum terdapat 3 jenis gerakan tektonik lempeng yang perlu kita ketahui dan pahami dengan baik, yaitu 1. Gerakan konvergen, 2. Gerakan divergen, 3. Gerakan transform. Jenis tenaga endogen 2. Vulkanisme. Vulkanisme adalah proses keluarnya magma dari dalam perut bumi ke permukaan bumi. Keluarnya magma ini dapat terjadi lewat berbagai proses-proses yang berbeda. Magma dapat keluar dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat lewat letusan gunung berapi. Magma juga dapat keluar secara perlahan-lahan lewat proses rekahan-rekahan di permukaan bumi. Terkadang material dari dalam perut bumi seperti lahar panas, sulfur, dan juga air panas dikeluarkan lewat geysir, fumarole, dan solvatara. Oleh karena itu, vulkanisme memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi bentang alam di permukaan bumi. Yang ketiga atau terakhir, jenis tenaga endogennya yaitu seisme. Guncangan-guncangan yang kerap dirasakan permukaan bumi atau sering disebut sebagai gempa bumi termasuk ke dalam fenomena seisme. Fenomena ini memiliki banyak sekali implikasi di permukaan bumi, terutama aspek kebencanaannya. Secara umum terdapat 3 hal yang dapat menyebabkan terjadinya fenomena seisme, yaitu pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanisme, runtuhan-runtuhan di kerak bumi atau terban. Ketiga hal tersebut dapat memicu terjadi getaran di permukaan bumi. Namun skala dari gempa bumi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pemicunya, tetapi kedalaman dari gempa tersebut. Dampak positif tenaga endogen: 1. Sebagai sumber tenaga listrik geotermal. 2. Pergerakan lempeng tektonik dapat menyingkap sumber daya tambang dan migas. 3. Membantu menciptakan ekosistem yang stabil bagi flora dan fauna. 4. Sebagai media pariwisata, pendidikan, dan riset mengenai alam. Dan yang kelima, aktivitas gunung api dan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Dampak negatifnya yaitu 1. Bencana gempa bumi, 2. Bencana letusan gunung berapi, 3. Bencana tsunami. Sekian presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.